sekalian, saya Muhammad Arif Hidayat. Kali ini kita akan bahas teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Tapi sebelum itu kita akan bahas apa itu hermeneutika. Baik, sudah saya rangkumkan dan akan saya jelaskan sedikit mengenai tentang hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Jadi hermeneutika adalah sebuah disiplin yang berurusan dengan interpretasi makna tekstual dan realitas. Sedangkan interpretasi adalah sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk memahami makna atau arti dari teks, data, dan situasi. Hermeneutika mencakup interpretasi tekstual, realitas, dan pengalaman, serta berpikir mengenai bagaimana makna dapat diperoleh dan dijelaskan. Ia juga mencakup aspek metodologis dan filosofis dalam proses interpretasi. Interpretasi ketika digunakan secara umum merupakan proses pemahaman dan penggolongan dari informasi yang diperoleh, baik itu informasi tekstual atau informasi lainnya. Perbedaan lainnya adalah bahwa hermeneutika mencakup proses penafsiran yang melibatkan pengalaman, pikiran, dan kehendak pengarang. Sementara interpretasi biasanya hanya mencakup proses pemahaman makna dari teks atau data. Itu sedikit pengertian mengenai hermeneutika. Selanjutnya kita akan beralih kepada hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang siapa itu Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi Nasr Hamid Abu Zaid adalah seorang tokoh intelektual Mesir yang sangat dikenal dengan pemikirannya mengenai teks Al-Quran. Dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1943 di Kuhafa, Provinsi Tanta, Mesir bagian barat. Abu Zaid merupakan seorang pemikir modernis yang telah memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam. Abu Zaid sendiri menulis banyak buku-buku yang mengupas persoalan teks, seperti Mafhum Al-Nas, Dirasa fi Ulum Al-Quran, Al-Kitab Al-Din, dan lain-lain. Karya-karyanya banyak menaruh perhatian pada aspek teks atau nas dan mengatakan bahwa peradaban Arab Islam adalah peradaban teks atau Hadroh Al-Nas. Abu Zaid juga menulis tentang teori interpretasi seperti dalam buku Teori Interpretasi Nasr Abu Zaid. Abu Zaid telah menghadapi kontroversi dan peristiwa yang menggelisahkan, seperti ketika dia dianggap sebagai murtad atau lebih dikenal dengan peristiwa Qadhiyah Nasr Hamid Abu Zaid yang menyebabkan pengadilan banding Kairo yang menetapkan beliau harus menceraikan istrinya. Tapi setelah itu beliau berpindah ke Belanda bersama istrinya. Abu Zaid juga menulis beberapa teori interpretasi seperti dalam buku Teori Interpretasi Nasr Abu Zaid. Kali ini kita akan beralih kepada fokus pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid pada penafsiran teks-teks keislaman dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Nasr Hamid Abu Zaid menganggap hermeneutika sebagai pendekatan penting dalam penafsiran Al-Quran. Dia menganggap bahasa Al-Quran sebagai produk budaya yang dapat dikaji dengan metodologi hermeneutika. Abu Zaid sendiri menganggap bahasa Al-Quran sebagai teks atau nas yang dapat dikaji dengan metodologi hermeneutika. Dia juga menilai bahwa pendekatan hermeneutika dapat memperjelas banyak aspek dari teks Al-Quran, termasuk aspek yang terkait dengan kultura, budaya, dan realitas budaya pada saat itu. Abu Zaid sendiri menganggap hermeneutika sebagai pendekatan penting dalam penafsiran Al-Quran karena dia menganggap bahasa Al-Quran sebagai produk budaya.
Dia menganggap bahasa Al-Quran sebagai teks atau nas yang dapat dikaji dengan metodologi hermeneutika. Dia juga menilai bahwa pendekatan hermeneutika dapat memperjelas banyak aspek dari teks Al-Quran, termasuk aspek yang terkait dengan kultura budaya, realitas budaya pada saat itu. Abu Zaid juga menganggap bahwa hermeneutika ini dapat membantu pendekatan terhadap Al-Quran dari pendekatan yang lebih tradisional ke pendekatan yang lebih modern dan produktif. Untuk Abu Zaid sendiri itu mempengaruhi pengembangan teori dalalah dan teori maghza dengan pendekatan yang menggambarkan Al-Quran sebagai produk budaya. Abu Zaid menganggap bahwa Al-Quran sebagai tekstualitas yang harus dikaji dengan metodologi hermeneutika yang mengambil kira dari kultura, budaya, dan realitas budaya pada saat itu. Dalalah dan teori maghza merujuk pada pemahaman yang diperoleh dari teks Al-Quran dalam konteks kesepakatan yang bertujuan untuk mengubah pendekatan terhadap teks Al-Quran dari pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih modern dan produktif. Abu Zaid juga menggunakan pendekatan kritis, objektif, dan humanistik dalam penafsiran Al-Quran, serta kritik terhadap pendekatan tradisional yang menganggap Al-Quran sebagai kalimat ilahi yang sudah selesai dan tidak perlu dirubah. Menurut pandangan Abu Zaid, interpretasi terhadap teks agama tidak terlepas dari dimensi budaya tempat di mana teks agama itu diturunkan. Bisa dikatakan bahwa untuk memahami teks agama, kita tidak bisa mengklaim bahwa teks tersebut sudah berbentuk dan berbahasa seperti itu dari awal atau dari Tuhan. Namun terbentuk dan tertata sesuai dengan culture budaya Arab, yang oleh karenanya ada beberapa level konteks yang harus dibahas agar bisa benar-benar menemukan kebenaran dalam interpretasi ini, yaitu antara lain level-level konteks eksternal atau konteks interpretation personal, konteks internal atau relasi antar unsur, dan konteks linguistik, komposisi kalimat, dan terakhir itu konteks pembacaan atau konteks penafsiran. Dalam melakukan pembacaan pada teks agama serta untuk menginterpretasikannya, Abu Zaid lebih menekankan pada metode takwil, yang dimana metode ini tidak sekedar melakukan penafsiran pada teks sesuai dengan kata per katanya saja. Takwil di sini adalah realisasi dan sampai pada tujuan, yang dari dua makna ini nyaris merupakan bentuk kata yang kontradiktif, karena hubungan antar kedua maknanya merupakan hubungan sebab dan akibat. Objektivitas yang dapat direalisir dalam mentakwilkan teks adalah objektivitas kultural yang bergantung pada masa dan tempat, bukan objektivitas mutlak yang sudah pasti hanya sekedar ilusi atau hasil dari kreativitas ideologi. Teori interpretasi Nasir Hamid Abu Zaid mencakup pendekatan terhadap Al-Quran, ulama, dan agama yang berbeda dengan teori interpretasi lainnya. Berikut adalah beberapa aspek yang berbeda. Untuk yang pertama itu pendekatan literasi. Abu Zaid sendiri menganggap Al-Quran sebagai tekstualitas yang harus dikaji dalam metodologi hermeneutika yang mengambil kira kultural, budaya, dan realitas budaya pada saat itu. Ia menganggap bahwa teks Al-Quran tidak hanya adalah kalimat ilahi, tetapi juga merupakan produk budaya yang harus dikaji menggunakan metodologi literasi. Untuk yang kedua itu pendekatan objektif. Abu Zaid mencoba untuk mencapai pemahaman objektif dari Al-Quran yang tidak terpengaruh oleh ideologi ataupun pendekatan yang tidak berdasar pada teks Al-Quran sendiri. Ia menganggap bahwa pemahaman ini dapat mengurangi pengaruh ideologi dalam penafsiran Al-Quran. Untuk yang ketiga itu pendekatan kritis. Abu Zaid menggunakan pendekatan kritis dalam penafsiran Al-Quran yang mencakup pendekatan modern, teori hermeneutika, dan semiotika. Ia menganggap bahwa pendekatan ini dapat membantu dalam mengubah pendekatan terhadap Al-Quran dari pendekatan yang tradisional ke pendekatan yang lebih modern dan produktif. Untuk yang keempat, pendekatan humanistik. Abu Zaid menggunakan pendekatan humanistik dalam penafsiran Al-Quran yang mencakup pendekatan hermeneutika, semiotika, dan kritik teks. Ia menganggap bahwa pendekatan ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran yang lebih produktif dan relevan pada saat itu. Untuk yang kelima, pendekatan kritis terhadap ulama. Abu Zaid mengkritik pendekatan ulama yang menganggap Al-Quran sebagai kalimat ilahi yang sudah tidak perlu dirubah atau sudah selesai. Ia menganggap bahwa pendekatan ini dapat menghalangi pengembangan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Untuk yang keenam,
yang terakhir, pendekatan kritis terhadap ideologi. Abu Zaid mengkritik pendekatan yang menggunakan ideologi dalam penafsiran Al-Quran yang dapat menghalangi pemahaman yang lebih produktif dan relevan pada saat itu. Dalam hal ini, teori interpretasi Nasir Hamid Abu Zaid berbeda dengan teori interpretasi lainnya karena pendekatan yang lebih kritis, objektif, dan humanistik dalam penafsiran Al-Quran, serta kritik terhadap pendekatan tradisional yang menganggap Al-Quran sebagai kalimat ilahi yang sudah selesai dan tidak perlu dirubah. Jadi itu pendapat tentang hermeneutika dari Abu Zaid. Jadi beliau menganggap bahwa Al-Quran itu adalah bentuk dari budaya, bukan hanya dari kalimat ilahi. Baik, kalau tadi kita membahas teori hermeneutika menurut Abu Zaid, sekarang kita akan membahas teori hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Untuk sebelum itu kita harus mengenali dulu siapa itu Fazlur Rahman. Untuk Fazlur Rahman sendiri itu dilahirkan pada 21 September 1919 di distrik Hazara Punjab, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karena itu, sebagaimana diakuinya sendiri, ia telah biasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa sejak teratur sejak masih kecilnya. Ayah dan ibunya sangat berpengaruh dalam membentuk watak dan keyakinan awal religius Fazlur Rahman. Ibunya mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, ketabahan, dan cinta. Sedangkan ayahnya meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional, ia berkeyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Melalui tempaan ayahnya, Fazlur Rahman nantinya menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai sumber. Dan melalui bimbingan ibunya, ia sangat tegar serta tabah dalam mengembangkan keyakinan dan pembaruan dalam Islam. Kita selanjutnya akan membahas teori Fazlur Rahman. Untuk Fazlur Rahman sendiri itu mempunyai gagasan untuk menjadikan Al-Quran universal dan fleksibel. Al-Quran tidak dipahami secara atomistik atau parsial, akan tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan Weltan Syawung yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rahman merumuskan suatu metodologis kritis dan komprehensif, yaitu berupa hermeneutika double movement, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis, akan tetapi menghasilkan sebuah penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual. Double movement atau gerakan ganda yang dimaksud adalah dimulai dari situasi Al-Quran di masa sekarang menuju ke waktu di mana Al-Quran diturunkan, kemudian dari situ kemudian dibawa kembali ke masa kini. Jadi ada gerakan ganda gitu. Teori hermeneutika yang dinilai mendasari teori double movement ini adalah teori penafsiran objektif Emilio Betti pada tahun 1968, seperti yang dikatakan Rahman sendiri dalam Islam and Modernity, seorang filosof dan ahli hukum asal Italia. Menurutnya, proses pemahaman adalah kebalikan dari proses penciptaan. Artinya bahwa objek yang dipahami atau ditafsirkan harus dibawa kembali kepada pikiran orang yang menciptakan untuk mendapatkan orisinalitas atau keaslian pemaknaan yang tidak bersifat parsial, akan tetapi sebagai satu keutuhan yang koheren untuk kemudian dihidupkan kembali dalam perspektif subjek yang melakukan pemahaman. Inti dari teori double movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah proses penafsiran yang menggunakan dua langkah atau dua gerakan, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Gerakan pertama diarahkan pada makna dari satu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pentataan Al-Quran menjawabnya. Oleh karena itu, kajian tentang situasi makro yang berkaitan dengan masyarakat, agama, adat istiadat, atau secara lebih luas adalah konteks menyeluruh ketika Al-Quran turun, khususnya keadaan di sekitar Mekah. Adapun gerakan kedua adalah menafsirkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran sehingga dapat menghasilkan hukum-hukum baru yang kontekstual. Di sisi lain, dalam fase gerakan kedua ini menjadi penguji terhadap hasil dari yang gerakan pertama.
Apakah hasil pemahaman yang didapat dari gerakan pertama itu dapat diaktualisasikan atau tidak? Kedua, tugas tersebut menuntut kita untuk melakukan ijtihad, yakni upaya untuk memahami makna suatu teks mengenai suatu aturan untuk kemudian mengkontekstualisasikan aturan tersebut pada masa sekarang, baik dengan memperluas, membatasi, atau memodifikasinya. Gerakan pertama berawal dari pada hal-hal yang spesifik dalam Al-Quran menuju kepada generalisasi prinsip secara umum. Maka gerakan kedua dari pandangan umum ini kemudian menariknya menuju ke pandangan spesifik yang direalisasikan sekarang. Artinya ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut kemudian diwujudkan dalam konteks sosiohistoris pada zaman yang sekarang. Kontekstualisasi Al-Quran merupakan suatu proses yang tak akan pernah berhenti. Selama manusia masih bersosial, maka potensi munculnya problematika terus berlanjut. Suatu teori mungkin benar dan cocok pada masanya. Begitu juga produk tafsir mungkin benar, sangat cocok dan relevan pada waktu itu. Akan tetapi belum tentu cocok di masa sekarang atau setelahnya. Al-Quran mempunyai nas yang terbatas jumlahnya. Malaikat Jibril juga sudah tidak bertugas lagi turun untuk menyampaikan wahyu dalam rangka merespon permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Permasalahan timbul tiap waktu, maka butuh formula untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Untuk merespon hal tersebut, maka muncullah model penafsiran kontekstual yang diantaranya digagas oleh Fazlur Rahman dengan teori double movement atau gerakan ganda. Itu adalah teori dari Fazlur Rahman tentang hermeneutika. Jadi Fazlur Rahman sendiri itu mempunyai teori double movement atau gerakan ganda. Jadi menurutnya itu proses dari double movement ini itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah merupakan proses penafsiran yang menggunakan dua langkah atau dua gerakan. Jadi membahas tentang situasi sekarang, ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Itu adalah gerakan ganda atau double movement dari Fazlur Rahman. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang teori hermeneutika menurut Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya.